Lanjut kita mengulas anime real life. Kali ini kita akan menceritakan lanjutan dari cerita sebelumnya. Sebenarnya series yang akan kita ulas ini adalah versi OVA karena hanya ada 4 episode di series ini. Tapi saya kurang puas kalau menyebut ini OVA, jadi sebut saja ini season 2. Pada awal season 2 ini, kita akan diperlihatkan Karyu yang kini sudah menjadi ketua kelas. Karena nilai Hishiro mulai menurun. Kemudian Karyu bertanya, apakah Hishiro sedang tidak sehat dan apakah Hishiro menyukai Kaisaki. Hishiro sendiri belum mengerti apakah dia memang mempunyai perasaan seperti itu. Mengetahui hal itu, Hishiro bergegas menemui Yoake dan menanyakan, apa Kaisaki juga merupakan subjek tes real life? Tentu saja, Yoake tidak bisa langsung menjawabnya, sebab jika ada orang lain yang mengetahui bahwa Kaisaki merupakan subjek tes, maka tes tersebut dinyatakan gagal. Lantas Yoake tidak bisa menyangkal ataupun mengiyakan. Tapi nampaknya Hishiro memang sudah mengetahuinya dari awal bahwa Kaisaki merupakan subjek tes real life. Dia juga merasakan ada aura dewasa dari tubuh Kaisaki dari sebuah pemutar MD lama di kamarnya, dan tentu saja itu menguatkan bahwa Kaisaki merupakan subjek tes real life. Tapi tetap saja Hishiro masih ragu akan hal itu. Festival sekolah akan segera dimulai. Karyu dan Oga meminta 2 orang cara berpasangan menjadi panitia untuk festival sekolah. Kaisaki terpaksa ikut karena dimintai oleh teman-temannya. Namun yang bikin terkejut adalah Hishiro yang menjadi perwakilan cewek untuk panitia festival sekolah. Yang pada dasarnya Hishiro merupakan tipe orang yang tidak mau ambil bagian dalam hal-hal semacam itu. Saya sempat berpikir bahwa hal yang dilakukan oleh Hishiro merupakan salah satu cara untuk lebih dekat dan mengenal Kaisaki. Sayangnya bukan. Ia mengambil bagian ini karena telah gagal menjadi perwakilan kelas, serta untuk mendapatkan lebih banyak teman dan menikmati setiap momen yang ada. Setelah Hishiro dan Kaisaki berdiskusi mengenai rencana festival sekolah, terlihat Oga yang merenung karena Karyu menginginkannya berkunjung ke rumah Oga. Namun ia menolaknya karena dengan alasan kakaknya yang telah menjadi hikikomori sejak hari pertama bekerja. Ia menjadi hikikomori karena merasa dibully pada hari pertama kerja di kantor, dan itu membuat ia depresi dan mengurung diri di kamar. Setelah diberi nasihat oleh Hishiro dan Kaisaki, esoknya mereka berdua telah baikan dan tidak terlihat seperti telah terjadi apa-apa. Besoknya festival sekolah telah dimulai. Kaisaki dan teman-temannya membuat kafe Inggris untuk mengisi acara festival. Itu merupakan festival terakhir di SMA. Saat festival sekolah berakhir, Kaisaki berterima kasih kepada Yoake karena telah memberikannya kesempatan yang bagus dengan menjadi anak SMA. Namun di sisi lain, Kaisaki bersedih kalau dia harus berpisah dengan teman-temannya dan menghilang dari ingatan mereka. Kemudian esok hari, Kaisaki mendengar perkataan Oga yang ingin mereka bersama setelah lulus nanti. Perkataan Oga membuat perasaan Kaisaki hancur, sehingga membuatnya bertanya kepada Yoake apakah dia bisa selamanya mempertahankan masa mudanya itu dan menikmati kehidupannya bersama teman-teman. Namun Yoake menjelaskan bahwa ketika 1 tahun berlalu, ingatan orang-orang terhadap Kaisaki akan dihapus. Keesokan hari, entah mengapa alasannya, Hishiro mulai menghindari Kaisaki setiap mereka berjumpa. Pada kamar ganti cewek, terlihat Karyu dan Tamarai mulai memberikan nasihat kepada Hishiro agar lebih dekat kepada Kaisaki dan mengutarakan perasaannya. Namun, Hishiro masih ragu tentang perasaannya terhadap Kaisaki. Terlihat Tamarai dan Hishiro duduk di samping lapangan, memerhatikan Karyu yang sedang bermain basket. Tamarai memberikan nasihat agar Hishiro mengajak Kaisaki kencan pada hari Natal. Hishiro memberanikan diri untuk mengajak Kaisaki kencan. Beralih pada waktu mereka kencan, seperti biasa mereka pergi ke tempat yang bisa didatangi oleh para pasangan ketika kencan. Pada sebuah toko, Hishiro membeli gantungan handphone untuk diberikan kepada Kaisaki, dan Kaisaki juga memberikan sebuah gantungan kunci sebagai hadiah ulang tahun Hishiro. Kaisaki berharap semoga dengan adanya gantungan handphone tersebut dapat membuat mereka bisa bertemu suatu saat nanti. Pada saat perjalanan pulang, Kaisaki mulai berbincang mengenai perasaannya terhadap Hishiro, dan Kaisaki mulai menyatakan cintanya kepada Hishiro. Tentu saja, Hishiro masih belum pantas untuk Kaisaki karena ia akan melupakan Kaisaki seiring berakhirnya eksperimen real life. Namun, Hishiro merasa jika ia mundur, maka hal tersebut menjadi penyesalan seumur hidupnya. Ia pun menerima pernyataan Kaisaki tentang perasaan yang dialami olehnya. Sebelum berakhirnya eksperimen real life, mereka semua mengikuti upacara kelulusan di sekolah Aoba. Perasaan yang dialami oleh mereka berdua sangatlah kuat. Terbukti,
dengan hal yang dilakukan oleh Hishiro ketika dia akan meminum pil yang akan mengembalikannya ke tubuh dewasa. Hishiro menulis kalimat di tangannya, "Aku mencintai Kaisaki-san." Tentu saja itu membuat Onoya menangis melihat perasaan yang kuat di antara mereka. Ia merasa bersalah karena telah menjadikan Hishiro sebagai eksperimen real life. Setelah eksperimen real life berakhir, Kaisaki nampaknya lebih memilih bekerja di laboratorium real life dengan alasan agar lebih mengenal anak muda. Pekerjaan pertama Kaisaki adalah dengan melakukan eksperimen terhadap kakak dari Oga yang mengurung diri di kamarnya, dan ia bersedia menjalani tes real life beralih pada sebuah tempat makan. Terlihat Kaisaki sedang minum-minum dengan para anggota kerja mereka. Bahkan, saya terkejut ketika melihat Hishiro yang sangat cantik dengan tampilan dewasa. Kaisaki pada awalnya tidak mengetahui apakah itu Hishiro atau bukan. Mereka berbincang-bincang layaknya sesama teman kerja. Nah, pada momen selanjutnya, Kaisaki melihat gantungan kunci yang ia berikan kepada Hishiro sebagai hadiah ulang tahunnya, dan dia pun mulai mengetahui bahwa wanita itu merupakan Hishiro. Mereka berdua kemudian bertemu kembali di depan pintu masuk restoran dan mulai berbincang-bincang mengenai masa lalu mereka yang menjadi subjek tes real life. Dan mereka menyadari bahwa mereka berdua memang ditakdirkan untuk bersama. Pada series ini bisa dibilang berjalan cukup singkat karena jumlah episode yang terbilang sedikit dan alurnya pun berakhir begitu cepat. Namun saya bahagia mengetahui ending anime ini yang sesuai dengan yang saya harapkan. Lebih baik ini daripada kita nonton yang sampai 3 season tapi endingnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang pada akhirnya malah membuat kita sakit hati. Hal yang bisa kita pelajari dari anime ini, mungkin usaha dan kegagalan adalah hal yang berhubungan. Jadi wajar saja kalau kegagalan terjadi pada hidup kalian, khususnya pada pekerjaan. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, karena kita sendiri tidak tahu bagaimana hasil akhirnya ketika kita terus berusaha. Bisa jadi kita akan sukses nantinya. Seperti kata pepatah, kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Mungkin seperti itu, saya nggak ingat bunyinya. Jadi saran saya, kalau kalian mengalami kegagalan, jangan langsung memutuskan untuk menyerah. Karena tidak selamanya kegagalan tersebut akan membawa kalian dalam kesengsaraan. Bisa jadi ketika kalian gagal, ada gadis SMA yang simpati dan perhatian sama kalian. Bercanda. Intinya, jangan pernah menyerah sebelum mendapatkan hasilnya. Jadi cukup sekian untuk kali ini, saya pamit undur diri, bye.